Ya ruqyah itu sebenarnya saat itu udah selesai. Cuman ya benteng diri sendiri itu ya harus dari diri sendiri. Pahamin deh. Jadi bukan ruqyahnya yang nggak berhasil, tapi diri sendirinya yang nggak mau mendekat sama Allah. Bukannya wah gagal nih ruqyah kemarin, elunya yang gagal menjaga diri sendiri tuh. Gua kasih tahu aja nih. Kenapa sih suka ke air terjun? Lu tahu nggak kalau dukun-dukun tuh pada kebanyakan semedinya atau nyari kodamnya itu kebanyakan di gunung-gunung daerah deket air itu, deket curug gitu. Tapi diputar balikan fakta sama sama Raja Iblis ya. Allah itu musuh kita. Neraka itu kata dia kerajaan dia itu. Yang ngelayanin manusia, yang kita makan tuh bangkai manusia. Nah sekarang gue pengen nanya, kita ada perjanjian nggak bang? Nggak ada. Nggak ada kan? Tadi bukan kodam. Bukan, gua bebas gua. Mau pergi kapan aja gua bisa. Bukan nasab. Bukan. Terus kenapa ente demen tinggal di sini? Ya kan kita sesama muslim. Iya. Istilahnya kalau sekarang mau ngehack ya. Ngehack. Iya. Gua mau ngehack. Jadi bangsa jin itu sebenarnya bisa masuk ke HP, bisa masuk ke komputer, itu bisa. Dia kadang-kadang ngacak-ngacak komputer kantor juga bisa dia. Ada satu kejadian pernah, makanya saya beri nama keluarga tauhid kayak gini. Keluarga tauhid itu bukan cuma bangsa manusia aja, bangsa jin juga. Itu saya anggap kami keluarga bertauhid. Jadi kalau ada yang nanya misalnya, kenapa sih suka ke air terjun? Lu tahu nggak kalau dukun-dukun tuh pada kebanyakan semedinya atau nyari kodamnya itu kebanyakan di gunung-gunung daerah deket air itu, deket curug gitu. Pada semedi nyarinya di situ. Makanya kita untuk menghalau serangan, misalnya menghalau serangan dari Cipanas. Nah kita cari tuh informasi, ya kan? Nih dia semedinya di mana nih gitu, nyari bala bantuannya di mana nih? Nah kita ke situ. Dan kita dari situ kita insya Allah kita dakwahin, terus kita ajak ke kebaikan gitu, ke jalan Allah. Sebenarnya jin kafir itu kebanyakan apa sih bang? Kok istilahnya ya dia nggak tahu Allah kok gitu? Nggak tahu. Karena nggak tahu. Ada tapi diputar balikan fakta. Sama Raja Iblis ya. Diputar balikan fakta kalau misalnya Allah itu musuh kita. Nanti kerajaan kita pada akhirnya kita akan dapat imbalan tuh. Ya neraka itu kata dia kerajaan dia itu. Yang ngelayanin manusia, yang kita makan tuh bangkai manusia. Manusia yang udah ini ntar jadi pelayan kita gitu. Tapi kita balas tuh gitu. Tapi kenyataannya ya enggak sebaliknya, itu siksaan. Pasti yang ini punya dosa dan harus dihisap dulu, pasti masuk ke neraka dulu. Dicuci dulu di situ, kalaupun dia memang misalnya muslim ya. Tapi kalau misalnya kafir mah ya langsung aja gitu di situ selamanya. Nggak perlu dihisap. Iya, langsung gitu. Perlu dihisap. Udah gitu aja. Gitu aja, lu cepet bener. Kemarin nungguin, sekarang cepet-cepet aja. Apa? Santai bang, santai. Terus kalau lagi perang tuh bang, tuh di atas tuh. Ya kita punya strategi lah, kayak strategi perang. Kadang yang datang sedikit, kadang yang datang banyak. Pokoknya harus siap sedia terus. Waspadalah. Harus waspada kalau ada serangan. Karena begitu yang udah tahu kalau misalnya kita di sini ada bala bantuan gitu. Maksudnya ada pasukan juga. Itu yang diserang di atas sana, sama di bawah sini manusianya juga diserang. Nah, sekarang gue pengen nanya, kita ada perjanjian nggak bang? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti bukan kodam. Bukan, gua bebas gua. Mau pergi kapan aja gua bisa. Bukan nasab. Bukan. Terus? Bukan apa lagi?
Misalnya kodam, Korin. asap, korin, Ada yang korin ngomong mah, korin. korin mah, Kan kagak tahu, orang kan nggak tahu. ya korin gue juga ada di atas ya, sama Ada. korin po. Berarti bukan ada perjanjian sama sekali Nggak ya? ada. Nah, ya udah. Terus kenapa ente kok demen tinggal di sini? Ayo, Nah kan gue jawab, lu denger apa kagak tadi gue ngomong? apa? Ya kan kita sesama muslim. Oh, ya udah. Jadi intinya ya itulah keluarga lah ya. Makanya saya beri nama keluarga Tauhid kayak gini. Keluarga Tauhid itu bukan cuman bangsa manusia aja, bangsa jin juga. Itu saya Iya, anggap kami keluarga. bertauhid. Jadi tujuan kita hidup itu apa? Diciptakan itu tujuannya apa? Nggak lain dan nggak bukan, itu cuma untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu aja. Pokoknya tujuan kita balik lagi. Pokoknya kalau misalnya apa-apa, ingat lagi tujuan kita apa di dunia ini, diciptakan untuk apa. Nabung amal soleh. Tuh. Ya. Nah, sekarang kejadian yang paling seru yang ente inget apa, Bang? Banyak. Yang paling seru, yang paling seru Waktu itu sih menurut yang ente. pernah tuh yang kita tahu pertama kali, yang tahu-tahu kekurungnya. Itu ada si panglima, iblis punya panglima dia, terus kayak gitu. Apa? Ya ternyata di atas itu kita nggak bisa kemana-mana, dikurung. Terus udah gitu dibunuh-bunuhin di atas sama ini juga, sama anak buahnya panglima itu. Wah sedih banget deh pokoknya. Terus nggak bisa ngapa-ngapain ya, ternyata caranya kembali ke Allah lagi. Kita memohon sama Allah ya. Jadi waktu itu kebetulan hari Jumat ya. Ya abang gua nih dia berdoa di masjid gitu ya, mohon sama Allah, itikaf sama yang lain juga bantu doa gitu di sana di masjid. No kampus ada si Habib Umar kan berdoa di sana. Ya alhamdulillah akhirnya bisa lepas. Terus ada lagi tuh pernah tuh gua ke pokoknya instansi pemerintah lah gitu. Kita seru tuh. Jadi itu ternyata dia dijaga sama kayak anjing neraka gede-gede, buset dah. Gue kagak nyangka, maksud gue kan mau ngeliat aja gitu. Waktu itu pokoknya ada yang ngirim lah ya, terus gitu. Ternyata dia ini inisiatif sendiri nih ya. Ternyata dia ngituin ke bintang lacak, pokoknya gitu dah. Pokoknya intinya itu ya orang lah, instansi gitu. negara. Instansi negara. Ngeri deh. Nggak taunya di instansi itu. itu Mati gitu, masuk sana udah kayak gigitin banyak. Akhirnya si Habib datang udah gitu kepental semuanya. Jadi gini ceritanya, itu inisiatif dia mau ke satu instansi itu. Istilahnya kalau sekarang mau ngehack ya. Ngehack. Iya. Gue mau ngehack. Jadi bangsa jin itu sebenarnya bisa masuk ke HP, bisa masuk ke komputer, itu bisa. Dan dia kadang-kadang ngacak-ngacak komputer kantor juga bisa dia. Ada satu kejadian pernah. Nah, dia mau ke sana, pas sampai sana ternyata di gedung itu ada penjagaannya. Penjagaannya itu anjing-anjing neraka di setiap setiap tingkatnya. Setiap gerbang ya pasti ada ya. Nah, itu dia kewalahan, tiba-tiba lari sampai tempat Habib. Nah, Habib yang nolongin kan, pentalin semua tuh anjingnya. Ya, seru juga. Ya pokoknya rame lah. Banyak lah kejadian yang kita alami lah. Dari segala sakit, di sisi manusia, di sisi jin juga sakit kan, banyak lah yang kita alami. Nah itulah kejahatan orang-orang musyrik itulah seperti itu. Kalau mau yang percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi channel ini adalah memberitahu pengalaman kita, pengalaman keluarga kita yang selama ini kita alami. Saya juga pernah ngerasain
sakit gigi tiba-tiba, ngantuk tiba-tiba, terusnya apa lagi bang, nggak bisa jalan 3 kali, tiba-tiba ibu sakit-sakit, ya kan, tiba-tiba pusing, tiba-tiba dada sakit, itu kita udah ngalamin semua lah, banyak yang kayak gitu. Tapi kita balik lagi, semua kekuatan itu adalah milik Allah. Kalau bisa di setiap kepala keluarga tuh bisa ngerukyah mandiri. Belajarlah Caranya ruqyah. ngerukyah gitu. Ya, yang pertama kali Rasulullah ini kan ajarin itu kan ya baca Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, sama Qul a'udzu birabbin nas 3 kali ditiupin ke air. Itu yang ngajarin ini Jibril. malaikat Jibril. Ketika Rasulullah itu kena sihir. Itu semuanya ada di Al-Quran. Sebenarnya itu surat-surat pendek. Semuanya ada di Al-Quran juga. Dan ketika saya ngeruqyah air juga itu yang saya baca, bukan yang lain. Karena itu yang diajarkan. Yang kemarin air kelapa itu yang dibaca, air putih itu yang dibaca, bukan yang lain. Ya istilahnya Pokoknya meminta pertolongannya sama Allah, titik. Kita nggak minta sama yang lain. Allah, semuanya punya Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Yang itu maha dahsyat itu Allah. yang maha segalanya, Maha segalanya. maha pemberi, maha pemberi, terus yang mempunyai kekuatan. Ya, mintanya sama Allah, minta kekuatannya sama Allah karena dia yang punya. Kita mau siapa ya bang. Alhamdulillah. Ya udah, gitu dulu deh. Udah pesan-pesannya. Ya, kalau misalnya yang belum hijrah deh langsung cepet-cepet ya, sebelum waktunya habis. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha, sholat taubat ya. Soalnya kita di dunia ini waktunya sempit. Bentar lagi udah mau kiamat. Ya udah, kalau udah kiamat udah selesai. Nggak bisa lagi berbuat amal. Nggak bisa lagi beribadah. Itu waktunya kita dihisap semuanya. Nggak ada yang lolos. Tinggal mau menerima buku amalan dari mana? Dari tangan kanan atau tangan kiri? Gitu. Iya, tahu juga ente. Ente kadang-kadang lu. Ya gitu aja deh ya. Iya dah. Terus yang sudah merasa kafah, istiqomah terus di jalan Allah. Jangan sampai kembali ke jalan yang gak benar. Susah istiqomah itu. Susah. Godaannya banyak. Kafah itu susah. Susah. Sampai nafas terakhir pun tetap harus belajar. Gak ada tuh istilah apa namanya. Gue udah ini, gue udah bisa ini, gue udah bisa ini. Lancar Al-Quran itu baru step awal. Belum pemahaman. Pemahaman lagi, habis pemahaman apa lagi? Implementasi. Gimana lu di kehidupan sehari-hari? Lu bisa nggak menjalanin apa yang ada di Al-Quran itu? Baru deh, tuh ntar dihitung. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Nah, tuh, ayo. Masalah terima nggak terimanya itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Jadi kita yang penting itu ikhtiar. Ikhtiar ya. Jadi belum tentu lu udah belajar ini belum tentu diterima. Jadi semuanya kembali ke Allah lagi. Dari hati lu nih, kira-kira ibadahnya nih dari hati. Emang niatnya tuh tulus karena Allah apa enggak? Jadi sebenarnya Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu jelas, benar-benar jelas, karena ada ayat-ayat mukamah sama mutasabihat. Mukamah itu udah jelas sebenarnya. Gunakanlah Al-Quran itu udah dikasih tahu di Al-Quran itu ada pokok-pokok ayatnya, dan itu jelas, nggak ada yang nggak jelas. Baca lagi sampai paham. Satu lagi bang, apa bang?
tauhidnya. Tauhidnya jangan sampai kendor deh. Nah, itu aja. Udah kita akhiri ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sayang. Ya. Kayaknya lama. Iya. Ya, saya emang kayak gitu orangnya. Cerewet. Aduh. Iya, iya, iya. Ya udah gitu aja ya. Ya, kita tutup dengan mengucap alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.